Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kedua kubu yang seharusnya terpisah dan tidak mungkin berada di tempat yang sama di saat bersamaan pula, hadir dan berbaur di tempat ini. Ini benar-benar berbahaya. Apa yang dipikirkan kaisar itu, dengan membiarkan hal ini terjadi, seolah mengabaikan semua resiko terburuk yang mungkin saja akan terjadi. Gumam Lao dalam hatinya. Meski tidak begitu mengerti tentang konflik antara sekte beraliran putih maupun hitam sebelumnya, namun Syaoran yang berada di sana juga sudah menyadari bahwa banyak pasang mata milik kultivator-kultivator di seluruh penjuru tempat ini saling tatap dan saling mengawasi. Guru Lao, apa yang sedang dilakukan pria itu? Tunjuk Syaoran pada seseorang yang baru saja naik dan berjalan ke tengah gelanggang. Jika orang itu mengenakan pakaian prajurit atau pejabat kekaisaran, maka Syaoran pun mengerti. Namun, pria itu naik dengan aura pembunuh yang besar, sudah terlepas dari tubuhnya. Lao hanya bisa menghela nafasnya dalam, sebelum akhirnya melepasnya dengan kasar. Biksu itu menggelengkan kepala sambil berkata, "Raner, pertandingan terbuka ini akan segera dimulai," ucap Lao, begitu melihat siapa yang saat ini berdiri di tengah gelanggang tersebut. Hahaha, hahaha. Suara tawa dengan menambahkan tenaga dalam itu, menggema ke segala penjuru. Hal itu membuat beberapa orang yang tadi tidak begitu memperhatikan dan masih berbicara dengan orang-orang di sebelahnya sekarang diam dan menoleh ke tengah gelanggang. Siapa dia? Apa dia yang akan memulainya? Sial, kenapa kau sampai bisa untuk tidak mengetahui orang itu? Beberapa orang mulai berbicara kembali, namun dengan suara sangat rendah. Katakan saja, siapa orang yang terlihat begitu percaya diri tersebut? Haruskah aku memasang taruhan untuknya? Suara-suara rendah, namun menjadi gemuruh itu, kembali terdiam. Karena, saat itu juga pria yang ada di tengah sana berteriak lantang. Hahaha, dengarkan aku, kalian para brengsek. Aku Yan Hui, akan memberikan pil roh tingkat 7 ini, bagi siapa saja yang memiliki keberanian untuk melawanku di atas gelanggang ini, saat ini juga, hahaha. Seru pria itu menantang, sambil menunjukkan sebuah guci dengan beberapa pil roh tingkat 7 di dalamnya. Setelah tawa itu mereda, untuk beberapa saat suasana di gelanggang itu sempat menjadi hening. Namun, pada detik berikutnya, seseorang baru saja melepas aura pembunuh yang hampir sama besarnya. Saat mata semua orang mencari asal aura itu, saat itu juga mereka semua melihat orang tersebut melompat langsung ke tengah gelanggang tersebut. Tep, Senior Yan. Begitu kedua kakinya mendarat di sana, orang tersebut terlihat menangkupkan telapak tangannya pada kepalan di depan dada, memberi hormat. Yan Hui tidak terlihat senang dengan penghormatan yang ditujukan padanya itu. Dia merasa apa yang akan dilakukan calon lawannya itu adalah sebuah penghinaan. Aku tidak menyangka kau yang akan maju terlebih dahulu, Mo Zedong. Ternyata, nyalimu cukup besar juga, ucap Yan Hui, terdengar meremehkan. Dengan tersenyum miring, Mo Zedong membalasnya. Apa maksudmu dengan terlebih dahulu, Senior Yan? Apa kau berpikir bahwa setelah ini, aku akan kalah? Meski bukan tahap suci, tapi melihat aura pembunuh yang dilepas keduanya, semua orang tahu bahwa baik Yan Hui ataupun Mo Zedong telah memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak. Kenyataan bahwa mereka masih hidup dan berdiri di atas gelanggang ini setelah melewati itu semua, adalah bukti bahwa mereka telah menghabisi banyak nyawa dari lawan-lawan yang mereka hadapi sebelumnya. Yan Hui tersenyum, sambil membuat lingkaran di udara. Hal itu membuat banyak pasang mata yang tidak pernah melihat seseorang dengan cincin ruang sebelumnya, melebar. Kau seharusnya berterima kasih jika hanya kalah saja. Aku takut, ini adalah hari di mana kau terakhir kalinya melihat dunia, ucap Yan Hui,
sambil menarik sebuah pedang dengan bilah bermata satu, yang membesar ke atas, namun meruncing di ujungnya. Mendengarnya, Mao Zedong melebarkan mata. Namun, beberapa saat setelah dia tersenyum dan kembali berkata, "Oh, soal itu tidak perlu takut. Aku hanya akan menyayangkan saat pertarungan ini selesai. Dunia kultivator ini kehilangan seorang kultivator yang lucu seperti dirimu ini." Saat itu, di tangan Mao Zedong juga sudah memegang sebuah pedang dengan bilah yang juga bermata satu, namun sedikit melengkung. Mata Yan Hui melebar, dan hatinya menjadi sedikit kesal. "Baiklah, aku berharap mendapatkan lawan yang sepadan. Tapi sepertinya, kata-katamu membuatku memiliki alasan untuk membunuhmu," ucapnya, penuh ancaman. "Hahaha, itu kenapa aku mengatakan bahwa kau sangat lucu, senior," jawab Mao Zedong. "Aku sampai tidak tahu, apakah kau menantang orang untuk beradu mulut, apa untuk bertarung?" Lanjutnya, mengejek. Apa yang dikatakan Mao Zedong itu sontak membuat semua orang yang ada di tribun tertawa. Dan tentu saja hal itu membuat Yan Hui meradang. Tidak menunggu lagi, Yan Hui langsung berderap ke depan. Beberapa langkah sebelum sampai pada lawannya, pria itu melompat sambil mengangkat pedang tinggi dengan kedua tangannya. "Sial, matilah kau, brengsek." Mao Zedong yang juga telah bersiap, tersenyum. "Mulutmu ternyata lebih besar dari pedangmu, Yan Hui," balasnya, sambil memasang kuda-kuda, menunggu kedatangan lawannya. Terang, tring, benturan pedang keduanya yang sudah dialiri tenaga dalam itu, membuat suara dentangan yang sangat keras, di tengah gelanggang. Suara itu juga menjadi pertanda bahwa semua yang telah dipersiapkan kekaisaran untuk ini, baru saja dimulai. "Mati kau, brengsek!" Yan Hui yang sudah termakan amarah menyerang Mao Zedong bertubi-tubi. Tebasan demi tebasan dia layangkan, akhirnya membuat selangkah demi selangkah lawannya itu mundur. "Buktikan dulu ucapanmu, sebelum berkata," jawab Mao Zedong, sambil terus memancing emosi lawannya tersebut. Dalam beberapa saat saja, keduanya sudah bertukar sedikitnya 5 jurus. Pada jurus-jurus berikutnya, tidak hanya pedang saja, pukulan serta tendangan mulai mewarnai pertarungan pertama di hari di mana pertandingan terbuka itu dimulai. Ini sangat mengagumkan. Mereka terlihat imbang. Saat itu, beberapa prajurit mulai berjalan di setiap baris tribun yang melingkari gelanggang sambil membawa kotak. Merah untuk Yan Hui, dan biru untuk Mao Zedong. "Silahkan." Beberapa orang yang sudah mengerti langsung mencatatkan nama mereka pada salah satu kertas yang berwarna merah dan biru, sesuai dengan untuk siapa mereka bertaruh. Merah untuk Yan Hui, dan biru untuk Mao Zedong. Silahkan. Semua penonton di sini sudah mengerti dengan cara bertaruh seperti ini. Mereka akan membeli jertas itu, sesuai dengan nilai taruhan yang mereka inginkan. Setelah menulis nama dan jumlah taruhan, para prajurit akan memberikan stempel sebelum memasukkannya ke dalam kotak. Merah untuk Yan Hui, dan biru untuk Mao Zedong. Silahkan. Sementara dua orang di tengah gelanggang masih bertarung, prajurit-prajurit itu terus berjalan. Sementara itu, di satu titik di antara kerumunan penonton, Xiaoran dan Lao yang tidak terlalu memperhatikan prajurit yang berjalan, menyaksikan pertarungan itu dengan seksama. Runner. Keduanya adalah kultivator dari sekte beraliran hitam. Mereka tidak akan segan-segan untuk saling membunuh. Bahkan untuk alasan yang tidak masuk akal. Ucap Lao pada Xiaoran, yang terlihat begitu antusias pada pertarungan keduanya. Xiaoran sendiri sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Lao padanya, menurut pemuda itu, membunuh hanya untuk sebuah pil roh. Terdengar cukup bodoh. Akan tetapi, di saat bersamaan dia juga mengingat apa yang dijelaskan Li Huan saat mereka berbicara di kota Mongdong sebelumnya. Lebih dari semuanya, para kultivator ini sedang mempertaruhkan harga dirinya juga nama sekte, tempat di mana mereka berasal. Kenapa semua orang ingin membuat sekte mereka besar dan sangat terkenal? Tanya Xiaoran pada Lao. Hal itu
membuat biksu itu menoleh pada Xiaoran, dan melihat pemuda yang terus memperhatikan pertarungan itu, sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin jika pemuda ini tidak mengerti dengan hal dasar dari semua ini. Tentu saja, dengan nama besar itu, mereka akan mendapatkan banyak misi dari penduduk bahkan kekaisaran, itu akan membuat pemasukan sekte tersebut juga akan besar. Semua itu, demi sumber daya, agar bisa membantu semua anggota sekte. Meningkatkan kultivasi mereka, jawab Lao, menjelaskan. Xiaoran menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Meski tidak terlihat membutuhkannya, namun pemuda itu sangat tahu bahwa dia membutuhkan sumber daya yang banyak untuk terus meningkatkan kekuatannya. Semua yang diberikan Feng Chen dan Feng Baoyu yang kini dimilikinya tidak akan cukup membuat dirinya mencapai tujuannya. Tubuhnya tidak bekerja seperti itu, dan pemuda ini sedang mencari tahu tentang hal tersebut sambil terus meningkatkan kekuatannya. Serit, uye. Nafas semua orang tertahan saat melihat akhirnya salah satu dari kultivator tersebut berhasil memberikan serangan telak pada lawannya. Sial, umpat Yan Hui, begitu dia mundur beberapa langkah setelah menerima luka cukup panjang di lengan kirinya. Oh, maaf, aku hanya berniat menggores sedikit saja untuk memberimu pelajaran, ucap Mao Zedong dengan senyum meremehkan yang tak lepas dari wajahnya. Yan Hui mengusap lukanya dengan punggung telapak tangan yang memegang pedang, dan seketika darah yang mengalir berhenti saat itu juga. Sepertinya, aku benar-benar akan serius sekarang, ucap Yan Hui, membalasnya. Senyum Mao Zedong yang sejak tadi terkembang, kini sedikit memudar. Apa yang dia ucapkan sebelumnya, ternyata gagal memprovokasi Yan Hui. Sebaliknya, lawannya itu kini terlihat lebih tenang. Luka yang dia berikan, ternyata membuat musuhnya lebih siaga. Sial, seharusnya tadi aku memutuskan tangannya saja, gumam Mao Zedong, sedikit menyesal. Sekarang, dia melihat Yan Hui memusatkan tenaga dalamnya dengan sangat banyak pada pedang di tangannya. Refleks Mao Zedong memasang kuda-kuda. Jangan harap aku akan membiarkanmu melakukannya. Tidak menunggu lawannya siap, pria itu langsung melompat dan menerjang langsung ke arah Yan Hui. Kali ini, balas dialah yang mulai menyerang. Traang, traang. Suara benturan benda berbahan logam itu berubah. Hal ini disebabkan intensitas tenaga dalam yang mereka gunakan sama-sama meningkat. Awalnya, pertarungan tersebut terlihat sama seperti tadi. Namun, setelah beberapa jurus, mulai terlihat perbedaan di sana. Sebelum akhirnya, mereka melihat Yan Hui bergerak semakin cepat. Brak. Mao Zedong terpukul mundur, setelah satu kepalan tangan lawannya mendarat di wajahnya, dan di saat yang hampir bersamaan, kaki Yan Hui sudah menunggu dadanya saat dia sedikit terbungkuk. Mata Mao Zedong melebar, karena saat dia mundur, Yan Hui sama sekali tidak memberinya kesempatan, dan saat ini lawannya itu terlihat akan mengeluarkan jurus pamungkas miliknya. Mao Zedong, jangan salahkan diriku, karena kau sendirilah yang memintanya. Sekarang, matilah, seru Yan Hui. Melihat sebuah pedang besar melibas ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi, Mao Zedong yang terkejut dan mengumpat kesal. Sial, brengsek ini, traang. Pedang Mao Zedong patah saat mencoba menahan serangan dari Yan Hui tersebut. Hingga dampaknya, pedang lawannya berhasil memutus satu lengan miliknya. Hehe, sayang sekali, aku sedikit meleset, ejek Yan Hui, saat melihat sebuah lengan baru saja jatuh ke tanah. Namun, tanpa disadari bahwa lawannya memiliki dua tangan. Dan satu tangan lain dari lawannya itu yang sedang memegang pedang yang sudah tersisa sangat pendek itu mendarat di dagunya. Slas. Patahan pedang Mao Zedong berhasil menembus dari bawah rahang, memutus lidah, hingga akhirnya mengoyak urat mata dan sedikit otaknya. Ya, sayang sekali. Bruk, duar, ucap Mao Zedong, saat melihat mata lawannya sudah memutih, dan jatuh terkapar tak bernyawa saat dia melepas genggamannya pada gagang pedang itu.
Kejadian itu sungguh sangat cepat bagi sebagian besar penonton yang ada di tribun. Mereka semua sempat terdiam saat melihat dua kultivator itu sama-sama berdiri mematung. Brook sempat berpikir bahwa Yan Hui yang akan keluar sebagai pemenang sebelumnya. Namun saat tubuh kultivator emas tingkat 5 itu tumbang, saat itu juga seluruh penonton bersorak. Hasil yang tidak diduga oleh mereka itu membuat mereka bertepuk tangan serempak hingga menghasilkan suara gemuruh yang hebat. Jelas hasil itu membuat semua orang bersemangat. Namun, Lao melihat pada Xiaoran dan menunggu reaksi pemuda tersebut. Biksu itu merasa Xiaoran sama sekali tidak senang dengan hasil pertandingan tersebut. Runner, dalam pertarungan terbuka seperti ini, seseorang belum bisa dikatakan menang jika lawannya belum menyerah atau mati. Apa kau berharap lawannya akan menyerah hanya karena tangannya telah terputus? Tanya Lao, memastikan apa yang sebenarnya sedang dipikirkan pemuda itu. Saat itu, suara tepuk tangan sudah mereda. Mao Zedong juga sudah turun dari gelanggang membawa tangannya turun. Hei, apa itu diperbolehkan? Teriak seseorang saat melihat Mao Zedong memutus jari Yan Bui dan mengambil cincin ruang miliknya. Tentu saja. Jika lawanmu mati, maka semua miliknya yang dia bawa akan menjadi milikmu. Xiaoran juga baru mengetahui hal tersebut. Namun yang membuat dirinya tidak senang bukanlah hasil pertarungan maupun apa yang baru saja dilakukan oleh Mao Zedong pada Yan Hui pada cincin ruang miliknya itu. Guru Lao, ada apa dengan orang-orang ini? Kenapa mereka begitu senang saat melihat dua orang saling membunuh? Tanya Xiaoran sambil mengedarkan pandangannya pada semua penonton yang ada di sana. Tanggapan Xiaoran dengan balik bertanya itu membuat Lao terkejut. Di dunia yang sudah didominasi oleh para kultivator ini, sangat jarang sekali ada yang memikirkan hal seperti ini. Dua orang kultivator saling membunuh. Seharusnya tidak lagi menjadi hal yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Akan tetapi, lebih dari itu semua, pemuda ini tidak hanya memikirkan dua kultivator yang beraliran hitam itu saja. Lao tidak menyangka Xiaoran mempermasalahkan moral semua orang yang ada di tempat ini. Runner, manusia sudah bukan lagi manusia jika dia sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Seperti orang-orang yang bersorak dan tertawa ini. Kau mengerti maksudku, ucap Lao. Xiaoran mengangguk. Ya. Aku pikir juga begitu. Semakin lama, Lao semakin tertarik dengan pemuda ini. Sepertinya, tidak hanya Xiaoran saja yang mendapatkan pelajaran hari ini. Dia juga merasa bahwa masih ada seseorang dengan pikiran jernih di tempat seperti ini, di mana dia yakin hal itu akan sangat sulit sekali dijumpai. Runner, teruslah seperti ini. Kau benar-benar seorang pemuda yang baik. Aku yakin Biksu Agung sangat senang jika kau mau berkunjung ke kuil kami. Ucap Lao tiba-tiba menanggapinya. Saat itu, Xiaoran menoleh pada Lao. Pemuda itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, suatu saat aku ingin melihat tempat itu. Kau adalah biksu ketiga yang aku temui. Sebelumnya, aku tidak tahu biksu itu apa. Bahkan, aku tidak tahu kata biksu itu ada. Ucap Xiaoran, jujur. Lao menggeleng, namun dia tersenyum. Pemuda ini benar-benar polos. Bahkan, dia yakin bahwa Xiaoran lebih polos dari Hongli dan Jiang, muridnya. Senang mendengarnya. Kuil 5 jari akan selalu terbuka untuk orang-orang seperti dirimu. Ucap Lao, sebelum akhirnya kembali menoleh ke tengah gelanggang. Saat ini, belum ada yang naik dan menantang seperti apa yang dilakukan oleh Yan Hui sebelumnya. Apa tidak ada yang akan bertarung lagi? Tanya beberapa orang di sana, yang sudah tidak sabar menunggu pertarungan berikutnya. Tentu saja ada. Para kultivator-kultivator ini, bukan datang untuk menonton saja. Dan benar saja, setelah satu orang terdengar mengatakan hal itu, suhu udara di gelanggang itu langsung berubah. Sus, wus, apa ini? Sial, aura ini sangat pekat sekali. Lao melebarkan matanya. Dia tidak menyangka seseorang dengan tenaga dalam sebesar ini
akan memulai pertarungan terbuka. Aku pernah melihat keduanya, ucap Xiaoran tiba-tiba. Lao sempat menoleh sebentar, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia juga pernah melihat keduanya. Bahkan, Lao pernah bertarung bersama atau melawan dua orang itu, meski hal itu terjadi sudah cukup lama sekali. Chong Wei dan Liu Chong, apa yang sedang kalian lakukan? Gumam Lao, sambil menatap dua orang kultivator suci tingkat 1, yang sama-sama berjalan ke atas gelanggang itu. Guru Lao, kau mengenal mereka? Tanya Xiaoran, karena mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh biksu tersebut. Lao menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku mengenal mereka. Keduanya kultivator beraliran putih, jawab Lao. Meski seorang biksu, Lao sudah sering bertarung sebelumnya. Dia pernah melawan baik Chong Wei maupun Liu Chong saat ketiganya masih muda. Bahkan, mereka bertiga pernah bertarung bersama saat terjadi bentrokan besar antara sekte-sekte aliran hitam dengan sekte-sekte aliran putih beberapa dekade yang lalu. Dan inilah hal yang membuat perasaan Lao tidak senang. Jika tingkatan mereka tidak setinggi ini, maka hal itu tidak masalah. Akan tetapi, jika keduanya bertarung dengan serius, dan berakhir dengan salah satunya terluka parah atau bahkan mati, maka itu bukan hanya buruk bagi keduanya. Sekte mereka akan melemah, nama sekte itu akan hancur. Dan dampak yang lebih besarnya adalah, kehilangan seorang kultivator tingkat suci di kubu sekte aliran putih, akan merusak keseimbangan kekuatan mereka. Apa mereka benar-benar akan saling membunuh? Tanya Xiaoran tiba-tiba. Tentu saja saat ini Lao menjadi sedikit cemas. Dan itu juga adalah jawaban dari apa yang baru saja Xiaoran tanyakan padanya. Karena jelas, keduanya masuk ke gelanggang, tidak hanya dengan aura saja. Namun terasa akan benar-benar saling membunuh. Chong Wei, akhirnya, hari ini tiba, ucap Liu Chong, begitu keduanya saling berhadapan di atas gelanggang. Ya, dan aku rasa, di depan semua orang-orang ini, adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semuanya, Liu Chong. Balas Chong Wei. Selama beberapa hari ini, keduanya sudah tidak sabar untuk menunggu saat ini. Jadi, ketika keduanya akhirnya bertemu lagi, dua kultivator yang sudah saling mengenal lebih dari separuh umur mereka itu, benar-benar berniat bertarung dengan mengerahkan semua yang mereka miliki. Chong Wei, apapun yang terjadi, aku harap, sektemu tidak akan dendam padaku, ucap lawannya, seolah memancing amarahnya. Sambil mengatakan itu, Liu Chong terus mengeluarkan aura pembunuhnya semakin banyak. Ini adalah masalah kita, tidak ada hubungannya dengan sekte atau apapun. Tentu saja kau tahu itu, bukan? Balas Chong Wei, sambil melakukan hal yang sama. Sementara itu, di tribun, nafas beberapa orang mulai terasa sesak. Orang dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah, mulai merasakan pusing dan mual. Aura pembunuh yang dilepas oleh kultivator ranah langit tahap suci, tidak akan mampu ditahan lama oleh manusia, yang tidak pernah melatih teknik kultivasi mereka sebelumnya. Itu mereka. Ya, aku datang hari ini untuk menyaksikan ini. Sial, aku tidak tahu harus bertaruh untuk siapa. Keduanya terlihat sama kuat dan sama hebatnya. Orang-orang yang sudah mengetahui kedua kultivator itu, tentu saja kesulitan untuk menebak siapa yang akan menang. Namun, hal itu membuat semangat mereka untuk bertaruh semakin meningkat. Runner, apakah tidak apa-apa? Tanya Lao pada Xiaoran, cemas bahwa aura pembunuh dari kedua orang itu akan berdampak buruk bagi pemuda ini. Tidak, aku baik. Tidak perlu mencemaskanku, jawab Xiaoran. Lao menganggukkan kepalanya. Namun itu tidak membuatnya lega. Karena dia tahu bahwa, saat ini baik Chong Wei maupun Liu Chong, belum melepas aura mereka sepenuhnya. Bahkan tidak hanya untuk Xiaoran saja. Lao juga memikirkan orang-orang yang tidak mengetahui hal itu. Ini tidak akan baik, gelanggang ini tidak akan menampung kekuatan keduanya, seru Lao. Pertarungan dua pendekar suci memerlukan tempat yang lebih luas. Jika tidak,
Kerusakan yang akan terjadi dampak dari kekuatan mereka akan berpotensi melukai banyak orang di sini. Di saat cemas mulai merasuki diri Lao, tiba-tiba dia mendengar Xiaoran berkata, "Guru Lao, tidak perlu cemas." Seseorang yang berdiri di antara keduanya sedang membuat segel untuk membatasi dampak dari kekuatan mereka. Mendengar Xiaoran mengatakan hal itu, kening Lao berkerut. Xiaoran mengangguk dan menunjuk ke tengah. Lihatlah, sebentar lagi dia akan menunjukkan dirinya. Sesaat setelahnya, semua orang benar-benar dibuat terdiam saking terkejutnya. Bahkan hal itu juga terjadi pada dua kultivator yang sedang berada di tengah gelanggang itu. Pasalnya, sedetik yang lalu, mereka baru menyadari bahwa tidak hanya ada mereka berdua saja di tempat ini. Satu orang lain yang entah sejak kapan sudah berada di sana, baru saja menunjukkan diri, setelah sebelumnya udara di sekitar tempat itu bergelombang tanda dia sedang menggunakan teknik ilusi tingkat tinggi. Tentu saja mereka semua terkejut, bukan karena tidak mengenalnya. Justru, hal itu karena orang ketiga yang muncul di tengah gelanggang ini, sangat-sangat terkenal. Jubah perang dan sebuah tongkat besi sudah menjelaskan siapa orang tersebut. Menyadari siapa orang yang berdiri di antara mereka itu, Liu Chong dan Chong Wei bergumam dan terbata bersamaan. JJJ Jenderal Besar. Hao Yu adalah seorang jenderal besar. Berbeda dengan Wen Ren, karena wanita itu berada setingkat di bawahnya. Tepatnya, pria yang kini berdiri di tengah gelanggang dengan sebuah tongkat panjang di tangannya itu, adalah jenderal tertinggi sekaligus panglima perang seluruh pasukan tempur Kekaisaran Tang ini. Kejadian ini membuat semua orang di sana tercengang. Karena Hao Yu sangat jarang sekali menampakkan dirinya. Pria yang digadang-gadang memiliki tahap kultivasi melampaui seluruh ketua sekte yang ada di Kekaisaran Tang itu, hanya muncul di saat perang besar. Dan itu, sudah sedikit lama sejak terakhir kali Kekaisaran ini mengalaminya. Saat itu, Hao Yu tidak bersuara atau menatap keduanya. Jenderal itu mengangkat tinggi tongkat besi di tangannya lalu memutarnya di udara. Wus, swus, terang, tring. Tongkat itu baru saja tertancap di lantai gelanggang saat Hao Yu menghentakkan benda itu di sana. Seperti apa yang dikatakan Xiaoran sebelumnya, sekarang Hao Yu mengangkat kedua tangan dan akhirnya dimulai. Tinggi di atasnya, di udara, sebuah titik muncul dan semakin membesar. Semua orang bisa merasakan tenaga dalam yang begitu besar, sedang terkonsentrasi di sana. Saat titik itu semakin melebar, segel penghalang mulai terbentuk. Beberapa saat berlalu, hingga segel itu menyelubungi seluruh gelanggang. Luar biasa. Tidak sedikit yang menggumamkan kata yang sama, saat melihat bagaimana proses segel itu terbentuk. Seperti biasanya, orang ini selalu terlihat mengerikan, ucap salah seorang ketua sekte beraliran hitam yang pernah berhadapan dengan Hao Yu sebelumnya. Kata-kata itu juga melintas pada pikiran semua orang. Namun, di antara semua orang yang ada di sana, yang tidak merasa kagum dengan apa yang baru saja terjadi, hanya Lao dan pemuda yang kini sedang ditatapnya itu. Bagaimana dia bisa menyadari keberadaan dan tahu apa yang akan dilakukan oleh Hao Yu? Gumam Lao, saat kembali melihat pada Xiaoran. Duar, jeder. Sebuah dentuman keras, baru saja terdengar dari tengah gelanggang, hal yang lagi-lagi mengejutkan semua orang itu. Mengalihkan perhatian Lao dari Xiaoran, Hao Yu baru saja melompat tinggi. Dan dengan tongkatnya, dia melepas satu serangan yang benar-benar sangat kuat pada segel yang dibuatnya tersebut. Hasilnya, segel itu sama sekali tidak rusak apalagi hancur. Begitu kedua kakinya mendarat, Hao Yu sudah membelakangi Chong Wei dan Liu Chong. Jenderal besar Kekaisaran Tang itu mulai melangkah dan pergi dari sana dan kembali menghilang seolah masuk ke dalam udara. Sus, wus. Sempat terjadi keheningan beberapa saat sebelum seseorang berteriak kagum, lalu diikuti oleh yang lainnya. Mereka semua begitu bersemangat dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kompetisi belum dimulai, namun pertandingan terbuka ini sudah terasa begitu hebat.
Segel yang dibuat oleh Hao Yu jelas akan melindungi penonton yang ada di luar dari bahaya yang akan diakibat oleh pertarungan antara Chong Wei dan Liu Chong yang akan berlangsung sebentar lagi itu. Di antara sorakan penonton yang ada di tribun, Liu Chong kembali menoleh pada pria yang ada di depannya. Chong Wei, sepertinya jenderal itu benar-benar mengerti apa yang akan kita lakukan kan? Ucap Liu Chong bersemangat. Chong Wei yang mendengar itu menganggukkan kepalanya. Kali ini, aku setuju denganmu. Suara yang bergemuruh perlahan mereda saat dua kultivator yang ada di tengah gelanggang kembali melepas aura pembunuh mereka. Liu Chong, aku harap kau tidak setengah-setengah. Karena kali ini, aku yang akan benar-benar mengakhirinya. Seru Chong Wei. Sial, sejak kapan kau besar bicara, Chong Wei? Keduanya sudah mulai memusatkan tenaga dalam mereka melewati meridian menuju titik-titik cakra yang ada di tubuh keduanya. Mereka benar-benar akan saling membunuh, gumam Lao saat melihatnya dari atas sana. Begitu kalimat itu dia ucapkan, Lao seperti orang yang memberi instruksi pada keduanya. Karena saat itu juga baik Chong Wei maupun Liu Chong langsung bergerak ke depan dengan kecepatan tinggi menuju titik pertemuan di antara mereka. Duar, jeder. Semua orang tidak menyangka benturan pertama antara keduanya menghasilkan dentuman yang begitu kuatnya. Beruntung saat ini ada segel penghalang yang melindungi mereka. Jika tidak, gendang telinga mereka yang memiliki tingkat kultivasi perak atau di bawahnya bisa dipastikan akan pecah. Duar, duar. Dua pendekar dengan jurus tingkat tinggi akhirnya bertarung di gelanggang. Suara benturan antara pukulan dan tendangan silih berganti dalam kecepatan tinggi. Sekali-kali, dengan jeda tidak begitu jauh dari yang sebelumnya. Pertukaran jurus antara keduanya menghasilkan beberapa dentuman. Biru untuk Liu Chong dan merah untuk Chong Wei. Silahkan, prajurit-prajurit kekaisaran kembali berjalan di tribun untuk menerima taruhan dari penonton yang menyaksikan pertarungan keduanya. Biru untuk Liu Chong dan merah untuk Chong Wei. Silahkan. Sial, ini membuatku bingung. Mereka sama-sama hebatnya. Seru seseorang. Liu Chong yang akan menang. Apa kau bodoh? Lihat saja badan mereka. Chong Wei lah yang akan memenangkan ini pada akhirnya. Beberapa orang mulai berdebat untuk siapa mereka akan bertaruh. Biru untuk Liu Chong dan merah untuk Chong Wei. Silahkan. Semua orang begitu bersemangat memasang taruhan. Berpikir pertarungan sebelumnya sangat hebat, namun begitu melihat bagaimana dua kultivator tahap suci saling bertukar jurus, mereka langsung melupakan pertarungan antara Yan Hui dan Mao Zedong dengan hasil yang mengejutkan tadi. Penonton semakin bersemangat saat melihat keduanya saling menghantamkan maupun menahan serangan lawannya. Ada apa Chong Wei? Kenapa saat ini kau begitu lamban? Pancing Liu Chong saat menangkis pukulan keras dari lawannya. Hahaha, kau bisa berkata seperti itu. Tapi sejak tadi kau lebih banyak bertahan, kenapa kau jadi penakut seperti ini, Liu Chong? Balas Chong Wei. Sebuah tendangan cepat dari Liu Chong langsung mengarah pada wajah Chong Wei. Sebagai jawaban dari apa yang diucapkannya. Buk, bak. Chong Wei tersenyum, karena dia sudah mengantisipasinya dengan satu lengannya. Terima ini. Liu Chong juga sudah menyadari hal tersebut. Jadi, saat Chong Wei berniat memberi serangan balasan, dia langsung maju untuk mengurangi daya bentur pukulan itu. Sial. Dengan kurangnya kekuatan yang dilepas lawannya, Liu Chong berhasil menangkap lengan Chong Wei. Itu kenapa aku mengatakan bahwa kau lambat. Saat mengatakan itu, lutut Liu Chong sudah terlebih dahulu bergerak dan terarah pada perut Chong Wei. Sus, buk, sangat berbeda jika sebuah serangan yang diberikan oleh seorang kultivator tingkat tinggi mengenai lawannya dengan telak. Buk, gede buk. Chong Wei sempat memberikan pukulan balasan, namun itu hanya cukup untuk membuat Liu Chong melepaskan tangannya. Hehe, hehe. Sambil berlutut dengan satu kaki sedangkan satu tangan memegang perut, Chong Wei menggelengkan kepala. Dia sedikit menyesal karena sudah lengah dan berakhir dengan menerima serangan di perutnya.
Sepertinya, daya tahanmu tidak berkurang Chong Wei. Setelah ini, tendanganku akan membuat isi perutmu hancur, ucap Liu Chong, memujinya. Setelah mengatakan itu, Liu Chong yang tidak ingin membiarkan Chong Wei beristirahat, langsung kembali menyerangnya. Karena melihat lawannya belum siap, Liu Chong ingin memberikan satu tendangan sangat keras pada Chong Wei saat itu juga. Terima ini, Chong. Mata Liu Chong melebar, karena baru menyadari bahwa dia baru saja terjebak. Saat kaki sudah terlanjur menerjang, dia baru mengingat sesuatu. Liu Chong, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa daya tahanku sangat kuat? Begitu kakinya mendekat, tangan yang digunakan Chong Wei untuk bertumpu tadi langsung mengepal dan mengarah langsung pada betisnya. Swoosh, buk, buk. Beruntung dia sempat menggunakan satu kaki lainnya untuk menghalau sedikit pukulan dari Chong Wei itu. Hasilnya, meski tetap berhasil mengenai betisnya, pukulan dari lawannya tersebut urung mematahkan kakinya. Semua kejadian itu sebenarnya berlangsung dengan sangat cepat. Namun, saat keduanya sudah sama-sama saling menerima pukulan, sejak saat itu gaya pertarungan keduanya berubah. Buk, buk, ah, oh, oh, uye. Chong Wei berhasil memukul Liu Chong, begitu juga sebaliknya. Keduanya mengendorkan pertahanan agar bisa memberi serangan yang lebih kuat pada lawannya. Buk, buk, ah, oh. Semakin lama, keduanya semakin banyak menerima pukulan. Daya dari serangan serta benturan keduanya semakin terasa kuat. Liu Chong, hajar gendut itu. Chong Wei, aku mempertaruhkan semuanya untukmu. Jangan membuatku miskin hari ini. Liu Chong, aku akan mengirim anakku ke sektemu, jadi kalahkan lawanmu. Chong Wei, jika kau menang, aku akan membiarkan kau meniduri istriku. Berjuanglah. Beberapa teriakan dari penonton yang semakin bersemangat saat melihat keduanya sudah mulai saling melukai, membuat orang-orang yang mendengar itu tertawa. Orang-orang ini, Lao tidak bisa menutupi kegeramannya. Karena orang-orang itu sepertinya lupa bahwa mereka masih bisa hidup dengan tenang dan aman, tidak luput dari andil keduanya. Jika sekte aliran putih melemah, maka kekaisaran ini akan dikuasai aliran hitam. Kekacauan akan datang, maka itu akan membahayakan diri mereka. Sekarang, orang-orang bertaruh untuk melihat keduanya saling membunuh. Memuakkan, ucap Lao, geram. Sementara dua kultivator itu saling menyerang, mata Xiaoran tidak hanya berfokus di sana saja. Dia juga sudah merasakan ini sebelumnya. Namun, karena tidak tahu aturan pastinya, Xiaoran mengabaikannya. Guru Lao, apa diperbolehkan jika ada orang lain yang masuk dan langsung ikut bertarung? Tanya Xiaoran pada Lao. Tidak ada larangan untuk itu. Tapi, kenapa kau bertanya? Ucap Lao, sedikit penasaran. Xiaoran menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, jika begitu, aku rasa, tidak masalah jika 3 orang itu masuk. Jawab Xiaoran, sambil sedikit mengangkat dagunya, seolah sedang menunjuk ke sebuah arah. Runner apa maksud? Belum sempat Lao menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan 3 aura pembunuh baru saja dilepas 3 orang lain, di 3 tempat terpisah. Celaka, gumam Lao, begitu melihat 3 orang itu sudah melompat dan melesat dengan sangat cepat, langsung mengarah ke atas gelanggang. Di mana Chong Wei dan Liu Chong saat ini sedang bertarung. Chong Wei dan Liu Chong yang begitu terfokus pada pertarungan mereka, sama sekali tidak menyadari saat 3 orang itu datang. Chong Wei, awas. Meski terlambat, Liu Chong yang kebetulan berada di posisi yang berhadapan dengan salah satu dari ketiga orang itu, langsung menolak tubuh Chong Wei, begitu dia melihat serangan mendadak tersebut. Apa mak? Chong Wei tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu juga dia juga melihat 2 orang yang datang ke arah mereka, dari arah yang berbeda. Liu Chong tidak sempat mendengar peringatan Chong Wei, karena saat itu dia langsung berniat menghadang 1 orang yang mencoba menyerang mereka secara mendadak dari belakang lawannya itu. Slash, wush, mata Chong Wei melebar, begitu Liu Chong mendapat 2 luka sabetan pedang.
dari dua orang yang sudah terlanjur dekat itu. Wus! Di saat bersamaan, Chong Wei yang juga sudah merasakan satu orang lagi di belakangnya, langsung menunduk begitu sebuah pedang melintas, berniat menebas lehernya. "Ceng, ke belakangku!" seru Chong Wei. Saat itu juga, cepat Chong Wei menarik Liu Chong. Sebelum dua orang itu kembali berniat menyerangnya. Tinju besi, slash, wus. Tahu dia tidak akan sempat menghindari keduanya. Bahkan saat itu dia juga merasakan satu orang yang gagal menebasnya tadi, juga akan kembali menyerang. Chong Wei langsung mengarahkan kepalan tangannya ke bawah, menghantam lantai gelanggang itu sekuat tenaganya. Duar, jeder. Lantai gelanggang yang terbuat dari batu khusus itu pun langsung bergetar hebat. Dan hal itu membuat pijakan ketiga orang yang sedang melangkah pada mereka tersebut goyah. Sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Chong Wei saat itu, hanyalah bagaimana cara keluar dari kepungan ketiganya. Menyadari ketiga orang itu kehilangan keseimbangan mereka, Chong Wei memanfaatkan hal tersebut untuk memegang Liu Chong, dan melemparnya menjauh dari sana. Chong Wei, slash, serit, serit. 3 tebasan, meski tidak begitu kuat namun mampu memberikan luka panjang menyilang di punggung Chong Wei. Sementara satu lagi berhasil mendarat di betis kultivator tahap suci tingkat 1 itu. Brengsek, Chong Wei yang kesal, melupakan sakit yang dirasakannya, langsung berbalik dan menyerang ketiganya. Slash, wus, wus. Layangan pukulan yang dilepas Chong Wei, jelas begitu kuat hingga membuat udara di sekitar di mana lengannya melintas mengeluarkan suara yang menderu, yang cukup kuat pula. Akan tetapi, ketiga serangan yang kuat itu berhasil dihindari mereka. Tidak cukup sampai di sana, dan karena Chong Wei memang tidak berniat melawan ketiganya sekaligus, saat mereka mundur, Chong Wei sudah mempersiapkan kuda-kuda untuk menyerang langsung satu di antaranya. "Kau yang tadi ingin memenggal kepalaku kan?" seru Chong Wei pada orang yang tadi ingin menebas lehernya itu. Matanya sempat melebar saat mendengar Chong Wei mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, saat itu juga dia segera bersiap untuk menahan atau menghindari pukulan ketua sekte tinju besi itu. Namun sesaat setelahnya, keningnya berkerut. Ternyata, Chong Wei sama sekali tidak datang ke arahnya. "Mati kalian, brengsek." Dua orang yang lainnya juga berpikir sama sebelumnya. Mereka berpikir Chong Wei akan menyerang satu rekan mereka. Akan tetapi, itu sepenuhnya salah. Ternyata, Chong Wei tidak ke sana, namun melompat langsung ke arah mereka. Mata keduanya terbelalak ketika melihat kedua kepalan pria itu sudah begitu dekat dengan keduanya. Tinju besi, swus, buk, gedebuk. Dua pendekar itu langsung dipaksa mundur begitu pukulan itu mengenai dada mereka. Beruntung bagi keduanya, karena sebelumnya, rekan mereka sempat memberi luka pada betis Chong Wei. Hingga, pukulan yang dia layangkan pada keduanya, tidak dilayangkan dengan kuda-kuda yang sempurna. "Kau yang mati gendut, brengsek." Melihat Chong Wei lengah, satu orang lagi langsung memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya dari belakang. Akan tetapi, di saat bersamaan seseorang juga sudah datang mendekat padanya. "Jangan melupakanku, kau bajingan." Liu Chong sama sekali tidak berdiam diri. Begitu dia berhasil mengendalikan diri dan membaca situasi mereka saat ini, pria itu langsung bergerak cepat dan melayangkan sebuah tendangan kuat pada orang tersebut. Sus, buk, gedebuk. Meski berhasil menahan tendangan Liu Chong, pria itu tetap dipaksa mundur karena tendangan yang dilepas oleh lawan Chong Wei tadi ini sangat keras. "Chong Wei, kau tidak apa-apa?" tanya Liu Chong, begitu dia sudah bisa memastikan bahwa mereka telah berhasil menggagalkan serangan mendadak ini. "Liu Chong, kita tunda dulu pertarungan kita. Sekarang, kita habisi para bedebah sesat ini," jawab Chong Wei saat itu juga. Saat ini, keduanya saling memunggungi agar bisa saling melindungi. Baik Chong Wei dan Liu Chong sudah menyadari siapa tiga orang yang mencoba membunuh mereka dengan cara seperti ini. "Ini sudah direncanakan," ucap Lao dari atas tribun,
saat melihat tiga tetua sekte aliran hitam mengepung keduanya. Bentrokan antara sekte aliran putih dan hitam akan sangat sulit dihindari jika mereka berada di tempat dan waktu yang sama. Biksu Agung mengutus Lao untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun, dia tidak menyangka ketiga orang itu menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi Chong Wei dan Liu Chong yang sedang bertarung. Hei, apa itu diperbolehkan? Tentu saja, ini pertandingan terbuka. Berani naik ke gelanggang, tentu semua orang sudah harus berani memikirkan resikonya. Beberapa orang yang baru pertama kali melihat kompetisi bela diri secara langsung tentu tidak mengerti jika pertandingan terbuka berbeda dengan kompetisi itu sendiri. Saat ini, siapa saja bebas naik dan menantang siapa saja yang mereka inginkan. Begitu juga sebaliknya, siapa saja berhak naik dan maju untuk melawan yang berani naik ke gelanggang. Akan tetapi, tentu sekte aliran putih seperti keduanya tidak akan melakukan hal ini, dan itulah hal yang membedakan antara kedua kubu tersebut, di mana sekte aliran hitam akan menghalalkan dan memanfaatkan segala cara serta situasi untuk melemahkan kubu musuhnya. Jadi, bagaimana dengan taruhannya? Apa itu akan dibatalkan? Baru saja salah seorang dari sana menanyakan hal tersebut, prajurit-prajurit kekaisaran kembali berteriak-teriak. Taruhan 1:5, biru untuk aliran putih dan merah untuk aliran hitam. Silahkan. Melihat kondisi Chong Wei dan Liu Chong yang sedikit lelah karena sudah bertarung terlebih dahulu, apalagi sebelumnya dua orang tersebut terlihat ingin saling membunuh, maka keduanya dianggap sedikit tidak diuntungkan saat ini. Terlebih tiga orang yang ada di atas dan kini menjadi lawan mereka, juga kultivator tahap suci. Seketika, aturan pertaruhan di sana langsung berubah. Hahaha, ini semakin seru. Taruhan 1:5, biru untuk aliran putih dan merah untuk aliran hitam. Silahkan. Taruhan 1:5, biru untuk aliran putih dan merah untuk aliran hitam. Pasang taruhan kalian. Terang, tring. Chong Wei dan Liu Chong terpaksa menghadapi ketiganya menggunakan pedang. Meski keduanya adalah pertarung tanpa senjata, akan tetapi itu bukan berarti keduanya adalah ahli pedang yang buruk. Taruhan 1:5, biru untuk aliran putih dan merah untuk aliran hitam. Silahkan. Prajurit-prajurit kekaisaran terus menerima taruhan dari para penonton yang menyaksikan langsung pertarungan 2 melawan 3 itu. Hei kalian, habisi kedua orang itu. Mereka sudah lemah. Lakukan dengan cepat. Penonton beralih pihak. Bagaimanapun, menurut mereka tiga orang yang juga terlihat sama kuatnya itu, sangat diuntungkan di sini. Jadi, mereka semua merasa tidak ada harapan bagi dua orang itu untuk menang. Para brengsek tak berguna itu, gumam Chong Wei. Begitu mendengar para penduduk kekaisaran Tang, sama sekali tidak berpihak pada mereka. Keduanya terlihat kelelahan, karena langsung diserang secara bertubi-tubi begitu tiga orang itu menyerang. Chong Wei, posisi kita sedang tidak diuntungkan. Fokus saja pada tiga bajingan ini, ucap Liu Chong, mengingatkan. Namun, sepertinya musuh sama sekali tidak membiarkan keduanya untuk sedikit beristirahat. Sebab, saat ini ketiganya sudah kembali bergerak mendekat, berniat langsung menyerang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.